LSD. Dua narasumber yang pagi tadi dulu ini Bapak Ibu, kita akan lanjutkan diskusi untuk Bapak Ahmad Renaldi Nugroho terkait dengan kebijakan dan implementasi dalam rangka dukungan perizinan bagi perumahan MPR, dan berikutnya nanti terkait dengan usulan terhadap kendala di dalam pelaksanaan PDG terutama yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialami oleh Asosiasi Pengembang dalam hal ini, pengembang di Sulawesi Selatan. Dan ya, sama-sama masih siang namanya ini Pak Direktur dalam hal ini rumah yang di secara fisik di sana begitu. Pelayanan ya, lalu melakukan standarisasi dan penyederhanaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siang hari ini semuanya bersemangat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu. Yang saya hormati Bapak Kadis Perkintan Goa, Pak Abdullah. Yang saya hormati senior saya, Wakil Ketua Umum DPP REI Pusat, Bapak Haji Muhammad Arif Mone yang sempat hadir di sini. Rekan-rekan Wakil Ketua REI, Pak Imam, Pak Mahmud. Ada Dinas PTSP, Lingkungan Kota, dan tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan ASN dari Kementerian. Jadi ini luar biasa sekali Pak. Jadi kita pun developer yang tadi disampaikan ini adalah disampaikan berdasarkan dari sisi teknis. Apa yang akan saya sampaikan nanti ini akan saya sampaikan berdasarkan sudut pandang sebagai entrepreneur atau sebagai pelaku usaha di bidang properti. Jadi mungkin sebelum saya sampaikan itu saya terus terang bahwa nanti saya setengah curhat, Bu Moderator. Jadi semoga tidak ada masalah. Seperti itu, langsung saja barangkali karena waktu yang diberikan ini cukup singkat, saya menyampaikan salam dari ketua saya, Bapak Haji Muhammad Sadik, yang hari ini sebenarnya hadir di sini, tetapi karena beliau bertepatan dengan acara lain, beliau mewakilkan ini kepada saya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan banyak membahas mengenai permasalahan teknis. Apalagi di sini banyak senior-senior developer yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Jadi takutnya nanti itu kita kesannya seperti mengajarkan burung untuk terbang. Padahal kan burung ini perizinan perumahan. Jadi materi ini saya susun terus terang berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai salah satu developer yang memiliki beberapa perumahan kecil dalam berinteraksi perizinan. Kemudian yang kedua, kami dari REI ini barusan mengadakan prakerda di tanggal 29 Oktober. Itu saya kebetulan diberikan amanah menjadi steering komite. Jadi saya berkesempatan itu mendengarkan aspirasi teman-teman kami, pengurus dan anggota-anggota kami, baik yang beroperasi di daerah maupun di kabupaten kota. Jadi banyaklah masukan-masukan ini yang coba saya presentasikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebelum barangkali saya masuk ke perizinan, ini saya membahas dulu mengenai kebutuhan rumah. Kenapa kita harus kembali ke sini? Karena inilah dasarnya sebenarnya adanya perizinan, adanya developer membangun. Jadi di Indonesia itu ini data di awal tahun 2022 itu 12,75 juta backlog di seluruh Indonesia. Kemudian untuk Sulsel sendiri, ini saya tidak tahu apakah hari ini sudah ada update atau belum, itu di 300.000 per tahun. Di mana industri perumahan ini mewakili 174 industri. Jadi kenapa industri perumahan ini harus diperhatikan? Diperhatikan karena bukan berdasarkan hanya penelitian saja. Kalau kita mengamati
kita developer melihat anggota kita itu membangun rumah, di situ ada tukang, ada buruh, mereka punya istri, terus kita beli batu merah atau beli bata ringan, itu menjadi sebuah perputaran siklus ekonomi, di mana siklus itu juga menggerakkan ekonomi di daerah tersebut. Pada saat kita menjual, kita melakukan pembayaran BPHTB, membayar PPH dan sebagainya, sehingga ini bisa berputar. Jadi kira-kira filosofinya kita bawa dulu ke situ sebelum kita masuk ke perizinan. Jadi kira-kira seperti itu. Bisa saya bantu next slide, Bu? Kira-kira seperti itu. Kemudian next slide. Sebelum saya masuk ke perizinan, saya ingin menggambarkan melalui Bagan bagaimana sih sebenarnya developer itu mengembangkan sebuah lokasi perumahan. Jadi developer dalam hal ini sebagai lokomotif atau penyedia rumah ini akan berada di sebuah keadaan seperti ini, seperti yang saya gambarkan. Jadi bagaimana mencari lahan, bagaimana mendevelop lahan tersebut menjadi perumahan. Di tahapan ini, Pak, ini pengembang ada dua, Pak. Ada yang pengembang bisa berkembang, ada juga yang gugur sebelum berkembang. Ya, contoh misalnya pada saat membeli lahan, bagi developer yang tidak mengerti, hanya terpengaruh dengan harga yang murah, bisa jadi lahannya ini berupa LP2B atau hutan kota itu dibeli. Setelah dibeli oleh pemilik lahan, tiba-tiba tidak bisa dikembangkan. Akhirnya dia tidak jadi pengembang, Bapak Ibu, tetapi gugur sebelum berkembang. Tetapi banyak juga yang bisa berkembang di sini. Jadi di tahapan ini kami developer itu membeli lahan. Sebelum membeli lahan itu selayaknya kami mempertanyakan perizinannya kira-kira seperti apa. Setelah lolos dari perizinan, tanahnya tidak sengketa, kita melakukan analisa pasar. Walaupun lolos perizinan, kemudian tanahnya tidak sengketa, kalau developernya salah menghitung analisa pasar, bisa jadi di sana lakunya cuma rumah subsidi, beliau menjual harga yang 700 juta, otomatis susah untuk terjual. Jadi ada juga analisa yang dilakukan di sini. Yang paling rentan dan mengambil waktu yang selama ini kami perhatikan adalah proses yang berkaitan dengan perizinan. Seperti yang kita ketahui bersama, itu waktu saya awal menjadi developer, ini minta maaf sebuah pendapat pribadi, kadang saya berpikir ini kan tanah punya sendiri, kok kita harus minta izin, kenapa kita tidak bangun rumah saja dan menjualnya? Ternyata tidak seperti itu. Ada serangkaian peraturan-peraturan di mana kita hidup saling berdampingan, di mana sudah ada peraturan-peraturan yang terbentuk dalam sebuah daerah, kabupaten, kota yang harus kita patuhi. Kira-kira seperti itu. Kalau saya bisa lanjut, ini pengalaman untuk perizinan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti siklus yang saya gambarkan tadi itu, digambarkan pengembang ini berhasil berkembang, berhasil lahannya ini bukan LP2B yang dibeli, dia lanjutlah untuk mengurus isi perumahan. Ini saya gambarkan beberapa isi perumahan zaman dahulu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami developer itu harus mengurus yang namanya izin prinsip perumahan. Kita harus minta izin sama wali kota atau bupati setempat, kepala daerah setempat, bahwasanya kami ingin masuk ke daerah tersebut. Dilakukanlah audiensi dengan instansi-instansi terkait. Bagaimana ini developer, bagaimana ini tanahnya, apakah cocok dengan keadaan di sini. Setelah dilakukan meeting, maka instansi-instansi yang ikut pada meeting tersebut akan memberikan nota dinas, masukan kira-kira bisa dengan syarat 1, 2, 3, 4 yang harus dipenuhi, dan developer ini harus memenuhi hal tersebut. Ketika itu jadi, maka dibuatlah beberapa izin turunan sebelum IMB itu ada, karena kan dulu IMB seperti UPL, UKL, izin lingkungan, AMDAL Lalin, kesesuaian tata ruang, pengesahan set plan dan lainnya. Tetapi
Ini pun di awal ceritanya ini sudah kotak-kotak. Jadi daerah-daerah ini tidak sama. Ada yang memperlakukan persyaratannya 10, ada yang jenisnya bisa apel, bisa anggur, yang lain ya tidak bisa. Ini di awal ini belum terjadi standarisasi. Tidak ada juga terjadi standarisasi waktu. Kira-kira izin ini berapa lama sebenarnya? Jadi dengan adanya hal yang seperti ini, maka pemerintah pusat mencanangkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira kan ceritanya seperti itu. Jadi mencanangkan Undang-Undang Cipta Kerja di mana proses perizinan ini dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan. Tetapi yang terjadi justru muncul permasalahan dari penyederhanaan tersebut. Adapun permasalahan yang muncul dengan adanya perizinan tersebut yang bisa saya capture barangkali ini dari pengalaman pribadi dengan beberapa gambaran dari teman-teman pengembang. Itu yang pertama, belum terjadinya persamaan perlakuan antara perizinan pusat dengan daerah. Jadi misalnya ini Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Kementerian Pusat, PBG ini harus begini, daerah ini harus begini. Untuk bikin PBG tidak perlu izin prinsip, tetapi perlakuannya di daerah ini mengacu lagi kembali ke perda daerah yang bisa jadi tidak sama dengan dengan Kementerian Pusat. Seperti itu. Jadi salah satu permasalahannya di situ. Kemudian yang kedua, perbedaan penerapan perlakuan perizinan antara satu daerah dengan daerah lain mencakup beberapa komponen perizinan seperti lamanya waktu mengurus izin. Ya, ini kebetulan ada Pak Santo di Parepare, lamanya mengurus izin di Parepare, di Goa dan kota lain itu tidak ada waktu, tidak ada SLA, artinya tidak ada standarnya. Sebenarnya ini menjadi permasalahan bagi kami developer. Kenapa? Karena bisa jadi kita developer ini kena jebakan Batman. Maksudnya kena jebakan Batman, ya kita kira proses perizinan di sana itu bisa cepat, tetapi menjadi lama. Ini kan menghambat kita dalam melakukan investasi. Jadi yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakpastian terhadap landasan terbitnya perizinan perumahan. Ya, kenapa saya katakan seperti ini, adanya ketidakpastian? Ini saya ambil sampel diri saya sendiri, Pak. Jadi saya punya salah satu proyek itu di Sulbar, itu di Majene, itu izinnya sudah keluar, saya sudah mau bangun. Tiba-tiba secara sepihak tidak bisa terbalik nama sertifikatnya karena berubah jadi green. Wah, saya heran. Ini bagaimana ini? Apakah jadi stabilo atau bagaimana? Tapi itulah yang terjadi. Nah, ini salah satu contoh pribadi saya yang melihat bahwasanya izin ini tidak ada landasannya. Kami developer mengira pada saat izin itu sudah terbit itu sudah tidak berlaku tidak berlaku surut seperti itu. Contoh juga saya ambil sampel, ini bukan saya menyinggung tetapi betul-betul case yang saya hadapi. Perumahan saya di Goa, saya punya perumahan, tiba-tiba sudah berjalan, saya dapat info, Pak, koordinatnya masuk lahan basah, kok bisa begini? Seperti itu. Tetapi kita developer ini berusaha untuk bisa menyelesaikan diri, kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi seperti yang disampaikan Einstein, makhluk yang hebat itu bukan makhluk yang tercerdas maupun yang terpintar, tapi makhluk yang mampu menyelesaikan diri. Jadi kira-kira kalau developer hebat itu bukan developer yang terbesar, tercerdas, tetapi developer yang jago menyelesaikan diri. Kira-kira bagaimana, Pak? Belum ya. Oke, jadi lanjut. Kemudian juga permasalahan mengenai RTH dan lahan efektif. RTH ini banyak multi persepsi. Ada yang menyatakan 5% itu RTH,
ada yang mengatakan 20%, ada juga yang di bawah 5%. Jadi ini mungkin butuh standarisasi seperti itu. Jadi melalui forum ini saya dipercaya membawakan materi juga setengah curhat tadi, dan saya sudah minta izin. Ini baiknya mungkin saran kepada pemerintah itu adanya standarisasi yang seperti ini, seperti tadi yang saya sampaikan itu RTH. Kemudian kafling efektif juga ini menjadi sebuah kendala bagi kami developer. Tiba-tiba kita ketemu pemilik lahan cocok, mau dicek di pemerintah, Pak, kaflingnya ini harus 90 meter persegi, sementara yang kita mau bangun itu rumah subsidi. Bagaimana merubahnya? Ada daerah yang bisa merubah, ada yang belum bisa merubah. Terpaksa kami harus mencari lagi di daerah yang lebih jauh dari daerah tersebut. Jadi kira-kira ini barangkali bisa dijadikan masukan ke pusat. Kemudian yang terakhir ini mungkin saya tidak singgung mengenai TPA dan sebagainya. Sudah dilakukan proses PBG. Jadi proses PBG ini kita self assessment, bahasa Inggrisnya self service. Kita ngupload sendiri, keluar sendiri. Tapi ternyata rumit juga ini. Karena kalau misalnya ada juga yang persyaratannya terlalu banyak, ada juga persyaratannya itu banyak dan harus cocok. Kalau misalnya persyaratannya tidak cocok, itu tidak bisa keluar. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang ingin saya sampaikan untuk PPG ini itu ada standarisasi dan simplifikasi, sehingga speed yang bisa diberikan itu bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Karena di sini banyak perbedaan. Saya terus terang sebelum masuk ruangan ini sudah banyak curhat-curhat, Bu. Cuma saya tidak berani sampaikan semua. Jadi yang saya sampaikan cuma seperti itu. Simplifikasi. Ada yang cerita masalah TPA, ada yang cerita masalah SLF-nya dan sebagainya. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan untuk PBG ini tidak menjadi rumit, tetapi bisa lebih simpel. Kemudian apa dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah terkait ini? Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan, kalau bisa PBG ataukah barangkali nanti ada update-nya lagi di atas PBG itu dilakukan standarisasi. Jadi standarisasi itu yang dikatakan pemerintah pusat dengan daerah sinkron, yang dikatakan di Parepare dengan di Sidrap, di Goa dan di Balikpapan sama. Standarisasi waktunya juga seperti itu. Jadi investor yang ingin mengembangkan perumahan itu tidak dalam situasi membingungkan atau terjebak di dalam jebakan Batman kalau istilah saya. Jadi ini barangkali bisa menjadi masukan. Yang kedua barangkali saya sudah singgung tadi mengenai speed, kecepatan waktu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang ini era disrupsi. Era disrupsi itu bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang besar. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan speed ini bisa kita tambah. Kemudian yang ketiga, adanya sinergi pelaksanaan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah. Jangan misalnya pemerintahan pusat bilang A, di daerah menjadi A1, A.1, A.2, ada tambahannya. Bisa jadi juga pemerintahan pusat sampaikan A, tetapi sampai di daerah itu menjadi A kecil atau ABC seperti itu. Jadi ini barangkali bisa disampaikan. Kemudian yang keempat, ya saya berharap solusi lainnya nanti dari senior yang ada di sini yang bisa menyampaikan kira-kira bagaimana permasalahan perizinan. Jadi mungkin seperti itu saja, Bu Moderator. Materi saya separuh curhat, Bu. Semoga bisa diterima, bermanfaat dengan baik. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, saya jawab. Tetapi kalau pertanyaannya susah saya jawab, saya serahkan kepada senior saya yang ada di sini. Jadi kira-kira seperti itu. Sekian dan terima kasih. Nah, semua yang ada di sini. Baik, Pak Ahmad masih bergabung ya, Pak? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
maupun PBG. Jadi begini, kami membandingkan grup WA antara KKPR dengan SIM PG. Dua narasumber yang pagi tadi dua-duanya dari